Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Senin, Rabu, Jumat Live adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-233 sejak ditayangkan pertama kali tanggal 3 April 2020. Di episode 233, kita akan membahas brain power, kekuatan daripada otak, ya. Dan nanti kita akan bahas 11 tips, ya, bagaimana kekuatan otak itu bisa membantu kita. Ya, teman-teman semua, izinkan saya menggunakan PowerPoint agar supaya bisa lebih jelas. Saya rajum berapa tadi? 233. 223. Belum di-save di sini, sebentar ya. Jadi belum di-save di sini, sebentar teman-teman semua. Ada yang salah, adalah materinya belum di-save. Oke, kita lihat dulu materinya ada di mana. 233, sebentar ya. Kenapa belum di-save materinya? Ini kalau kerjaan banyak itu ya, kadang-kadang kita itu merasa sudah padahal belum, itu yang masalah yang paling besar. Dan gitu sok pede banget ya. Nah, ya kita posting dulu. Ternyata lebih parah lagi, bukannya belum di-save, bahkan di-download saja belum materinya, tapi tadi sudah di-preview. Oke, nah, kita sambil jalan, ambil rapi-rapi. Nah, saya akan melakukan saving di dokumen sehingga tidak jadi masalah buat kita semua. Oke, kita kembali, sudah beres sekarang. Saya akan masuk kembali ke situ, kemudian saya akan menuliskan filenya, kita akan keluar 233. Baik, sudah tampakkah? Oke, yang belum tampak saya, kecil banget bagian ya. Saya besarkan diri saya sendiri untuk kadar secukupnya. So, halo sekali lagi. Kita akan mulai acara kita hari ini ya dengan Serajum 233, yaitu Brain Powers ya. Bentuk motivasi yang paling kuat itu berasal dari diri sendiri. Wah, ini pernyataan kuatnya. Jadi kenapa kok begitu? Ya, kalau misalnya katakanlah dianggap saya itu memotivasi Anda setiap Senin, Rabu, Jumat, berarti Anda cuma bisa dimotivasi cuma Senin, Rabu, Jumat, gitu ya. Tapi kalau Anda bisa memotivasi diri sendiri, maka Anda adalah bisa setiap saat, setiap waktu Anda bisa lakukan. Ya, itu prinsip dasarnya. Terus semua kemajuan dan motivasi dimulai dengan mengambil satu tindakan yang akan mengarah kepada tindakan yang lain. Seberapapun kecilnya tindakan tadi, ya sesederhana misalnya katakanlah kita bangun pagi itu terus berasa malas, demikian, aduh hari itu rasanya enggan sekali atau lemes atau apa. Kalau kita teruskan maka sepanjang hari akan terjadi seperti itu. Tapi kalau satu tindakan kecil bangkit dari tempat tidur dan mengatakan ayo maju gitu, maka kita akan punya tindakan-tindakan yang lain akhirnya menjadi positif. Ya, tindakan akan menciptakan hasil yang lebih baik dan pengalaman baru untuk kita, teman-teman semua. Kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana kita memotivasi diri sendiri? Ya, itu nanti yang kita bahas dengan kekuatan pikiran kita. Ya, mari kita masuk materi. Kita pasang iklan dulu. Iklannya adalah apa? Materi ini direkam dan kemudian rekamannya akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro, ya, di mana dari kanal YouTube tadi maka program ini terus kemudian dijalankan karena dari situ kami mendapatkan sebagian daripada penghasilannya YouTube, maka dengan demikian kami punya biaya untuk pengembangan, ya. Oke, dan jangan lupa untuk itu subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih like, jangan lupa tulis komen, jangan lupa sharing-kan kepada orang yang membutuhkan, dan jangan lupa pencet bel. Kenapa perlu dipencet bel? Karena dengan memencet bel, Anda itu jadi akan diingatkan bila ada postingan baru. Ya, nah ada 11 taktik
ya, on increasing brain power, memory, and motivation. Ya, ada 11 taktik untuk meningkatkan brain power, memory, dan motivation. Nah, hari ini kita akan membahas itu, ya, secara pelan-pelan, secara sederhana. Ya, tentu saja kenapa dibilang secara sederhana, kalau secara ruwetnya nanti kita akan bahas kalau Anda mau bikin acara secara khusus, ya, kita bikinkan tailor-made untuk organisasi ataupun korporasi Anda. Setiap orang itu ingin menjalani hari-hari dengan niat yang jelas untuk lebih dekat mencapai tujuan dan menjalani hidup atau kehidupan yang bahagia dan sukses. Ini I'm talking about normal person, normal people, ya. Jadi orang yang normal ingin, ya, tercapai tujuannya dan menjalani hidup dengan bahagia dan sukses. Orang normal. Ada nggak yang nggak normal? Ada pasti kan gitu ya. Tidak cukup hanya menunggu aspirasi untuk memulai bergerak maju. Jadi bukan hanya kalau dapat aspirasi dari luar, ya, baru kemudian bergerak maju. Tidak harus menjadi tidak harus terjadi sesuatu lebih dahulu, melainkan bisa menjadi sesuatu karena kita yang menciptakan. Ya, jadi kontrolnya itu kembali bukan di orang lain atau di sifat eksternal, melainkan kontrolnya ada di dalam diri sendiri. Ya, dan kalau kita itu melakukan itu, maka kita akan lebih dekat kepada yang namanya sukses. Kembali dalam asumsi bahwa kita itu normal, ya. Jika kita berfokus pada sejumlah hal kecil untuk menciptakan perubahan yang kita inginkan, itu dapat membuat dramatisasi pada bisnis dan kehidupan kita. Padahal ya, dikatakan bahwa nggak usah gede-gede dulu, yang kecil pun, tapi kecil yang benar, baik dan benar, itu bisa bikin menghasilkan sesuatu hasil yang dramatize, ya, kira-kira begitu. Nah, teman-teman semua, kita lihat berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengambil lompatan dan proses meningkatkan kekuatan otak atau brain power, memori, dan juga motivasi. Yuk kita bahas satu persatu, teman-teman semua. Satu, simplify your life. Ya, jadi apa ya? Sederhanakan hidupmu. Ya, kenapa? Orang yang hidupnya ruwet, kebanyakan aturan, kebanyakan kebiasaan, kebanyakan mikirin orang lain, gitu kan? Dan itu banyak hal lah ya. Delegasikan dan hilangkan aktivitas yang tidak memotivasi atau menggairahkan kita. Ini berat, ya, tidak gampang. Karena kadang-kadang secara tradisi, misalnya ambil contoh ya, suatu hari saya itu bisa hari itu moodnya jelek banget karena saya lihat secara virtual layat di tiga pelayatan. Itu benar-benar terganggu moodnya karena ketemunya orang sedih, orang sedih. Ya tentu saja kita harus benar, kalau gitu kita jangan layat, ya enggak begitu ya. Apa namanya? Tapi kita harus tahu benar bisa ngatur. Kalau memang terpaksa jangan segitu banyaknya, jangan segitu banyaknya. Saya udah ngalamin itu ya. Dengan begitu kita dapat memaksimalkan waktu untuk memfokuskan energi pada pencapaian tujuan. Ya, pernah saya masuk ke dalam satu kelompok WAG yang WAG-nya itu ngomongin orang aja. Nah, kalau kita itu ikut ngomongin orang di situ, sebetulnya waktu kita itu menjadi habis dan hidup kita tidak menjadi simpel, menjadi ruwet karena yang diomongin pada saat ngomongin orang nggak mungkin hal-hal yang simpel, melainkan hal-hal yang ruwet, ya. Dan ini terpenting. Jadi pada saat ketemu untuk membicarakan yang enggak gitu kan, kadang-kadang tokoh tertentu yang memang kita enggak suka, ya sudahlah kalau enggak suka. Dibicarain ya tetap aja dia hidup kok. Dibicarain tetap aja dia itu juga bertingkah kok gitu kan. Ya, kalau kita memang punya kekuatan untuk melakukan sesuatu ya lakukan sesuatu, tapi kalau enggak ngapain ngomongin doang gitu ya. Itu misalnya contoh. Nah, buat daftar untuk bisa simplify your life, buat daftar setiap tugas kecil yang harus dilakukan selama sehari atau seminggu. Ya, kalau dalam kasus kami di kantor itu kalau pagi morning namanya Maestro Morning Meeting atau M3. Ya, di M3 itu ada tahu misalnya katakanlah si A tugasnya apa hari ini, si B tugasnya apa hari ini, si C tugasnya apa hari ini, si D tugasnya apa hari ini, dan seterusnya. Pada saat yang sama juga kita tanya, tugas kemarin gimana? Ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang nggak berhasil, gitu ya. Gabungkan banyak tugas kecil menjadi satu tugas dan kemudian diselesaikan semuanya secara bersama-sama. Ya, sudah ada arahan apa yang ingin dituju, kemudian ada pembagian tugas, tugasnya dibagi kecil-kecil, tapi itu menjadi simple. Ya, kalau enggak nanti masalah koordinasi lah jadi masalah. Kalau enggak nanti masalah apa ya?
Ada yang dikerjain, semua orang ngerjain yang sama, ya, duplikasi pekerjaan, tapi ada yang seharusnya dikerjakan tapi nggak ada yang ngerjain. Nah, itu sering menjadi masalah. Teman-teman semua, nah ini yang tadinya saya sempat waktu baca itu agak-agak sedikit kayaknya nggak begitu cocok, tapi coba saya akan jelaskannya. Fokus on how far you have come. Ya, salah satu yang menghentikan diri termotivasi dan menyebabkan penundaan atau kita jadi akhirnya nggak mau bergerak adalah mengukur kesuksesan bukan dari berapa jauh kita melangkah, tapi berapa jauh kita dari impian dan cita-cita kita. Nah, ini yang menarik. Ini saya baca sampai 2-3 kali gitu hanya untuk memastikan. Karena biasanya kita memang mengukur sesuatu dengan berapa yang kita. Kalau kita ngomong soal dashboard itu ya, misalnya kalau kita pertandingan basket itu kita mesti lihat skor kita berapa, ya skornya musuh berapa, waktu kita berapa, kan mestinya begitu, ya. Nah ini sampai sekarang saya masih tapi kita coba karena ini bagian daripada satu artikel, maka saya akan ajak Anda untuk bahas. Daripada fokus pada cita-cita, ini saya masih against this idea. Dari 11 ini, satu ini saya masih tidak sepaham, ya. Tapi baik lagi, ya. Bukan berarti tidak untuk dipelajari. Kalau ada orang punya pendapat tidak sepaham, pikirkan tentang apa yang telah kita capai dari titik awal tertentu. Ya, saya menangkapnya begini. Pada saat kita itu sudah menyadari seberapa yang kita sudah raih dari titik awalnya, maka itu akan lebih memotivasi kita dan kemudian membuat kita untuk bersemangat untuk maju ke depan lagi. Itu yang saya tangkap, saya berusaha tangkap dari ini. Tapi memang caranya melihat menjadi agak sedikit berbeda, ya. Teman-teman semua, nah yang berikutnya adalah set measurable goals. Ya. Nah, ini tadi saya bilang agak sedikit kontradiktif. Ya, yang satu bilang melihat yang di belakang aja yang sudah dilakuin. Sekarang yang nomor 3-nya mengatakan set measurable goal. Nomor 2 ini termasuk yang dalam bayangan saya pada saat materi ini disajikan, diusulkan itu saya bilang ini nomor 2 ini agak-agak sedikit gimana gitu. Apalagi waktu kita lihat nomor 3, set measurable goals. Ya, kita membuat kemajuan nyata melalui tujuan. Ya, kita akan jauh lebih bahagia, termotivasi dan terinspirasi. Ya, correct me if I'm wrong, but ada sedikit pertentangan antara poin 2 dan poin 3. Ya, nanti kita akan coba pelajarin lagi agar supaya jangan sampai ada masalah, ya. Ya, kalau kita bicara soal goals, orang suka pakai nama istilahnya SMART goal, ya. Specific, measurable, bisa diukur, maka di situ disebut sebagai measurable goals, ya. Terus kemudian achievable, jangan bikin goal yang nggak bisa diraih, ya. Terus kemudian relevan, jangan kalau tujuannya untuk sukses dalam hidup, terus kemudian yang dibicarain adalah yang lain, yang nggak relevan. Dan tentu aja timely atau time bound, ya, ada waktunya sampai kapan. Itu yang disebut dengan goals yang baik, SMART goal. SMART, specific, measurable, achievable, relevan dan timely bound atau timely, ya. Pikirkan tentang tujuan apa yang ingin kita capai untuk 90 hari ke depan. Nah, yang terkait ini pun, ini kita mesti melihat gini, ya. Situasi pandemi itu membuat 90 hari itu menjadi questionable. Kenapa menjadi questionable? Karena sekarang ini uncertainty itu demikian tinggi. Dan segala sesuatu itu berubah dalam hitungan kadang hari, kadang jam, kadang menit, atau kadang detik. Gitu ya. Jadi Anda kalau misalnya melihat merencanakan suatu 90 hari, terus tiba-tiba PPKM hilang semua. Ya, itu terjadi. Tiba-tiba pandeminya atau korbannya meningkat, hilang semua juga. Terjadi perubahan. Nah, oleh karena itu, 90-nya ini boleh dikasih catatan. Artinya tidak harus 90 hari, tapi yang pasti adalah apa? Tetap saja harus memikirkan tujuan ke depan. Ya, tanyakan pada diri kita apa arti tujuan di balik setiap tujuan tadi. Ya, jadi kenapa kita ini? Ya, kalau itu what-nya itu tujuan, why? Kenapa itu seperti itu? Nah, kalau kita tahu what-nya, kita tahu why-nya, nanti kita jadi tahu how-nya bagaimana untuk mencapainya. Ya. Nah, yang keempat adalah shift your motivation from getting to giving. Ya,
Beberapa orang itu hanya fokus pada apa yang mereka dapatkan dari kehidupan dan juga hubungan. Jadi mereka berpikir kalau aku melakukan ini aku dapat apa? Itu namanya getting. Oke. Kalau aku gini nanti aku dapat apa? Getting. Ya. Kalau aku begini nanti imbalan ke akunya apa? Itu getting. Ya. Nah, teman-teman semua, di dalam nomor 4 ini dikatakan bahwa geser motivasi kamu dari getting menjadi giving. Pada saat kami memutuskan tanggal 1 April 2020, 1,5 tahun yang lalu, untuk memulai program Sera Jum Live, itu programnya adalah bukan getting, melainkan giving. Ya. Jadi kami akan berbagi, dan hari ini sudah sampai 200, yang betul berapa sih 200? Saya sampai hafal, lupa angkanya, nanti ada ya kalender ya. Kalendernya 200, sekarang tanggal 20, 233 ya. Sudah 233. Coba bayangkan. 233 itu bukan angka yang sedikit tentu saja teman-teman semua. Karena apa? Motivasinya adalah giving. Nah, khusus apa iya sih ada orang itu? Percaya sama saya, ada hukum yang mengatakan pada saat kita melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati dan segenap pikiran, ya, maka kita akan mendapatkan imbalan tidak dari mereka yang kita berikan, melainkan dari saluran-saluran yang kita tidak pernah sangka atau duga sebelumnya. Nah, ini adalah, nanti kapan-kapan saya akan bahas secara khusus, namanya the art of giving, seni daripada memberi. Oke, nah ini nomor 4 mengatakan tentang shift your motivation from getting to giving. Ya, apa yang dikatakan jika kita fokus pada memberi dan bersyukur dan mengelilingi kita dengan orang-orang dengan pola pikir yang sama. Saya harap Anda bersama dengan saya punya pola pikir yang sama, yaitu getting, tidak getting, tapi giving. Maka sebetulnya yang kita berikan adalah pada saat kita memberi karena lingkungannya sama, akhirnya kita mendapatkan juga. Ya, itu nanti-nantinya. Tapi dan bahkan bisa mendapatkan bukan dari lingkungan sini. Ya, energi motivasi kita akan selalu tinggi. Teman-teman semua, pada saat saya bikin dulu kanal saya pertama, Maestro Channels, nggak pernah kebayang. Dulu kebayangnya nggak apa-apa, undang orang aja ngobrol gitu kan. Dan sekarang yang ikut banyak banget. Ya, subscribers-nya banyak, udah monetize, sudah dapat duit dan sebagainya, nggak pernah kemikir. Kenapa? Waktu itu giving, bukan getting. Ya, akhirnya saya get juga. Ya, bukan dengan cara mau tukar-tukaran, bukan dengan cara apa namanya uh, saling apa namanya, kalau aku kasih aku dapat apa, tetapi akhirnya mendapatkan juga. Ya, bukan dari Anda, tapi dari orang lain. Sama seperti kalau Anda subscribe, saya tidak dapat dari Anda karena ini free of charge, tapi saya dapat dari tempat lain. Ya, create and repeat a new habit. Nah, new habit itu bukan cuma asal new, melainkan habit yang baru dan baik. Terkadang perubahan terkecil menciptakan hasil terbesar. Ya, saat kita mulai kebiasaan baru, kuncinya adalah konsistensi dan pengulangan. Ya, saya masih ingat di awal pandemi dulu saya melakukan habit baru adalah sehari cuma makan 2 kali, setengah 8 dan setengah 4. Dan dalam 2 kali tadi hanya makan yang mengandung karbo, itu praktis hanya sekali, ya, sehingga akhirnya bisa turun 15,6 kilo. Ya. Dan ini kuncinya adalah apa? Konsistensi. Ini kuncinya apa? Adalah pengulangan. Ya, create and repeat a new habit. Sampai hari ini saya masih punya masalah adalah soal olahraga. Jadi saya masih belum bisa punya habit olahraga. Ya, adalah di pikiran ini gitu kan, tapi jalaninya masih sekali-sekali iya, tetapi tidak rutin, kurang konsisten dan kurang pengulangan. Tapi it's matter of time saya rasa. Putuskan apa yang ingin kita tingkatkan, kemudian mengerjakannya setiap hari. Ini sekarang masih belum ya. Padahal olahraga itu kan meningkatkan kesehatan. Ya, kadang-kadang saya olahraga, ya saya naik sepeda statis, atau mungkin latihan tinju, atau latihan badminton yang nggak ada musuhnya itu, atau main pingpong melawan melawan dinding gitu ya. Tapi masih rutinitasnya masih kurang. Terus nomor 6, direct your subconscious mind before sleep.
ini menarik ya, dan tidak bisa saya jelaskan hanya dalam satu sesi sekarang ini. Ya, di kita itu ada yang namanya subconscious mind. Ya. Ada yang conscious, ada yang subconscious. Dan menurut artikel ini dikatakan, ya, your subconscious mind before sleep. Ya. Banyak orang sukses tidak pernah tidur tanpa permintaan dari pikiran bawah sadar mereka. Ya. Never go to sleep without a request to your subconscious. Ya, otak kita adalah alat memecah masalah yang fantastis, betul? Betul. Ya, beberapa menit sebelum tidur ini harus dilakukan, visualisasikan tujuan kita setiap malam dan visualisasikan pencapaian tujuan tersebut nantinya. Ya, jadi dalam kasus saya itu kalau malam saya melakukan doa malam dan setelah doa malam itu saya menutup dengan apa namanya? Saya punya tujuan apa? Saya visualisasikan seperti apa? Ya, dan dari situ nanti kita akan menemukan banyak jalan karena di bawah sadar itu kita sudah lakukan. Nomor 7, fokus on your environment. Ya, fokus kepada lingkungan Anda. Orang-orang yang menghabiskan waktu dengan kita akan merubah hidup kita dalam satu atau lain cara. Ya, Anda pasti mengenal orang-orang yang namanya misalnya katakanlah toxic. Orang-orang yang toxic itu orang yang apa ya, meracuni gitu ya. Kalau Anda tahu bahwa Anda itu meracuni, satu, kalau memang bisa dihilangkan, nggak bisa dihilangkan, ya Anda hindari. Itu kuncinya. Ya, karena kalau kita itu hidup berdampingan atau terus kemudian berinteraksi dengan orang yang toksik tadi, itu kita sadar atau tidak sadar nanti bisa ketularan. Ya, jadi kalau bisa dihindarin. Ya, kadang-kadang kayak misalnya kata ambil contoh tadi kita ngasih contoh soal WhatsApp group ya. Ada WhatsApp group yang memang toxic gitu ya. Saya cenderung untuk tidak membaca atau saya kalaupun itu tidak mengikuti atau tidak membaca. Ya, daripada meracuni diri kita, kita pilih. Ya, ya terus iringi diri kita dengan orang-orang dan hal-hal yang mendukung kita dalam bisnis dan kehidupan kita, karena mereka akan memotivasi kita untuk menjadi lebih bahagia dan menjadi orang sukses. Teman-teman semua, yang Anda lakukan sekarang adalah salah satunya contoh yang paling nyata. Ya, pengikut-pengikut dari Serajung, kalau Anda melihat saling menyapa satu dengan yang lain, ya, saling berkenalan, saling berinteraksi, saling mendukung, saling menyemangati. Coba, saling kenal? Tidak. Tetapi kita semua menciptakan sebuah environment itu. Dan environment itu akan memotivasi kita. Environment itu akan menjadi sebuah model suatu hari nanti terjadi kerjasama atau kolaborasi dan kemudian memunculkan sinergi. Fokus on your environment menjadi penting sekali. Coba kalau Anda ketemunya sama haters, sama tukang memberikan kabar bohong, ya, maka hidup Anda akan teracuni. Teman-teman semua, express more gratitude. Ini menjadi penting sekali. Tidak semua yang kita dapat, yang kita inginkan kita dapatkan. Tetapi ada patokan yang paling kuat adalah syukuri semua yang kita dapatkan dan berusahalah untuk mendapatkan lebih dari itu. Ya. Jangan terus kemudian kalau kita dapatkan, kita rencanakan 10, kita dapat 5, terus kemudian kita memaki-maki, apalagi maki-maki yang berkuasa di sana. Wah, itu jadi masalah besar. Kita syukuri dan kemudian kita kejar yang 5 lagi sehingga 10 pun akan menjadi hasil kita. Rasa syukur itu akan menciptakan peace of mind, damaian dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita damai, di situ muncul motivasi, di situ muncul ide, di situ muncul banyak hal-hal yang lain, sehingga akhirnya itu yang akan menutup yang kekurangan yang belum ada. Tapi kalau Anda itu blaming others, menyalahkan orang lain, kalau Anda itu terus mulai mencari pembenaran dan sebagainya, itu akan jadi masalah besar sekali. Ya, rasa syukur itu penting. Rasa syukur membuat kita jauh lebih kreatif dan memperdalam motivasi kita. Teman-teman semua, nomor fokus penting lainnya untuk bersyukur adalah diri kita sendiri. Apa sih yang kita syukuri hari ini? Setiap doa malam saya selalu bilang adalah apa? Terima kasih.
diberi sehat. Artinya apa? Hari ini saya nggak kenapa-napa. Ya. Terima kasih dikasih rezeki seberapapun banyaknya. Karena hari itu rezeki kita dapat. Ya. Kalau itu masih kurang, maka kita berdoa untuk dan berusaha mintalah petunjuk, mintalah kekuatan agar supaya bisa mendapatkan. Meluangkan waktu untuk melihat dan menghargai apa yang telah dibangun membuat kita jauh lebih berbahagia. Jadi kita tidak ngerundel, kita tidak patah semangat. Ya, nomor 9, cara soal increase your energy. Energi adalah motivator yang paling besar. Saat bersemangat tentang seseorang atau sesuatu, kita biasanya sangat termotivasi. Dengan demikian kita akan membuat tingkat energi yang tinggi. Ada satu contoh yang mungkin bukan contoh yang terlalu ideal, yaitu pada saat saya down, pada saat saya mungkin kelelahan, atau pada saat saya itu punya masalah belum bisa diselesaikan yang terkait dengan pekerjaan, ya saya bisa munculkan energi dengan apa? Asik dengan misalnya nih for the last ya mulai dari Februari sampai sekarang 2 sampai 8 setengah tahun terakhir saya mengumpulkan figurin, mengumpulkan mobil-mobilan dan kemudian membuat diorama daripada petualangan Tintin ya. Dan pada saat ngotak-ngatik itu, pada saat itu apa ya kita lakukan dan passionately itu memunculkan energi. Dan pada saat itu energi itu muncul, kita balik ke kerjaan lagi, energinya sudah kembali. Tapi kalau kita teruskan terus, udah mentok-mentok gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus keluar. Kalau ada yang senang olahraga, kebetulan dalam kasus saya senang ngotak-ngatik bikin diorama, maka diorama kadang difoto, dibikin tulisannya dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, teman-teman semua ini hanya cara-cara. Ya, increase your energy. Tingkat energi yang tinggi menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberi kita tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Oke, itu kira-kira hari ini tentang 11 ya, ada 9. Kita akan coba lihat yang 2 terakhir. Nah, visualize your ideal future. Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan otak dan motivasi diri kita adalah mulai berpikir lebih besar dan kemudian menantang diri kita untuk berpikir lebih besar tentang visi dan masa depan ideal kita. Nah, tadi gimana katanya nggak boleh jauh-jauh. Oke, kan ada yang sifatnya operasional, ada yang sifatnya ideal. Idealnya tetap ada. Kalau Anda bilang bahwa dunia ini akan hancur, ya maka Anda juga tidak akan termotivasi. Tapi kalau Anda bilang bahwa, pandemi ini menghancurkan semua sendi atau mengganggu semua sendi kehidupan kita. Tapi begitu pandemi akan lewat nanti, ya kita akan menjadi manusia baru yang luar biasa. Misalnya hidup lebih sehat, ya kerja lebih efisien, ya teman lebih banyak karena selagi pandemi mungkin kalau biasanya saya sama Anda nggak ketemu, sekarang saya sama Anda ketemu seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Bayangkan, ya. Dan itu akan menjadi kekuatan besar begitu sampai pandeminya berakhir. Oh, temanku banyak, pengetahuanku lengkap, ya. Dan kemudian itu menjadi modal untuk kita mengembangkan diri. Harus berani memvisualisasikan your ideal future, masa depan yang idealnya. Mengidentifikasi dan melakukan, kemudian fokus pada visi yang kita yang lebih besar, memberikan perasaan mengerjakan sesuatu yang lebih besar dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri. Apa yang disampaikan daripada pesan ini adalah mulailah berpikir tidak hanya untuk diri sendiri, mulailah berpikir untuk apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Orang bilang kita sukses kalau kita sudah bermanfaat buat orang lain, bukan bermanfaat pada diri sendiri. Kembali lagi, seperti tadi yang sudah disinggung, ada soal giving, ada soal getting. Bukan getting, bukan karena kekayaannya, bukan karena harta yang kita miliki, tapi karena kita itu sudah mampu memberi kepada orang lain. Itu nomor berapa? Nomor 10. Dan kemudian kita akan masuk nomor 11. Take more actions. Saat sedang melakukan sesuatu dan merasa kewalahan dengan tugas yang ada, manfaatlah waktu sebaik mungkin dan buatlah komitmen internal untuk memulai. Teman-teman semua, problem daripada banyak orang adalah tidak aksi. Jadi pada saat Anda mendengarkan materi ini dan menurut Anda itu, ini oke banget nih, gitu ya. Tadi misalnya kata apa namanya, create a new habit dan kemudian mesti persisten, konsisten melakukannya, gitu kan. Terus kemudian kalau Anda nggak melakukan apa-apa, ya akhirnya nggak dapat apa-apa juga. Karena
Tiap kemajuan harus ada A-nya, action. Ya. Orang selalu bilang ada NATO, jadi no action talk only. Nah, itu orang suka bilang NATO, no action talk only itu, ya itu jangan jadi bahaya. Ya, kita cuma ngomong doang, tapi tidak melakukan. Nah, apakah kita semua bisa ideal? Tidak. Jadi saya kasihkan contoh, saya olahraga belum teratur sekali, jadi saya butuh action. Butuh action, butuh action. Tapi hal-hal yang lain saya sudah lakukan. Ya, bagi kepada Anda, ya makan lebih ditata, terus kemudian itu semua sudah dilakukan sehingga dia bisa memberikan kontribusi buat motivasi. Cobalah untuk fokus hanya setengah jam di awal setiap hari. Jumlah waktunya akan bertambah ketika gembiraan dan motivasinya meningkat. Ya, pagi-pagi, oleh karena itu kita selalu punya, kalau di Maestro itu M3 ya, Maestro Morning Meeting. Teman-teman semua, materi ini itu direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Edukasi Handoko Maestro. Silakan akses karena sekarang sudah ada ratusan di sana. Ya, bukan hanya materi ini aja, yang lain. Ya, dan sementara kalau Anda suka yang sifatnya lebih inspiratif, maka tempat Anda adalah kanal YouTube Maestro Channels. Ya, yang dimana nanti hari Sabtu jam 2 saya undang Anda untuk live di YouTube bersama dengan bintang tamu yaitu Pak Sugeng Raharjo yang merupakan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan sekarang menjadi Presiden Direktur daripada Gajah Tunggal, ya, yang akan membahas tentang unboxing Tiongkok. Ya, dua-duanya silakan di-subscribe, free of charge, nggak bayar sama sekali. Terus kemudian kok bayar itu gimana modalnya? Apa modalnya cuma kunci mail satu, dan kemudian terus kemudian apa untungnya? Untungnya kalau Anda nonton, ya selagi Anda nonton ada kayak nonton TV swasta lah, ada iklannya dan iklan itu nanti dibagi. Ya, sebagian masuk ke YouTube, sebagian lagi ke dan jangan lupa nyalakan lonceng sehingga kalau ada materi apa-apa Anda bisa dapat notifnya. Teman-teman semua, sekali lagi kita rangkum ada 11. Satu adalah simplify your life. Dua adalah bikin hidup Anda lebih simple. Dua yang kita masih perdebatkan tadi, fokus on how far you have come. Ya, tapi terus kemudian di counter juga set measurable goals. Ya, bukan goals yang panjang-panjang tapi ternyata ini apa namanya, yang goal panjang pun tetap goal idealnya tetap harus ada, ya. Terus kemudian shift your motivation from getting, mendapatkan, menjadi giving, memberikan, ya. Terus kemudian create and repeat a new habit, ini penting banget, ya. Terus direct your subconscious mind before sleep, jadi perlu pelatihan, perlu juga cara-caranya gimana, tapi ini akan bagus, ya, kalau kita bisa mendirect apa ya, alam bawah sadar kita, fokus kepada environment. Kalau Anda berada di antara pengeluh, Anda akan menjadi pengeluh. Kalau Anda di antara orang yang highly motivated, Anda akan menjadi orang yang highly motivated. Jangan sampai kebalik ya. Anda menjadi seorang pengeluh di antara yang highly motivated, Anda akan cuma masalah waktu akan dikeluarkan. Ya, express more gratitude, syukur, bersyukur dengan apapun yang kita sudah terima. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda harus lebih baik lagi, berusahalah baik. Terus kemudian increase your energy, karena ini penting, sumber modal kita. Visualisasikan your ideal future, mau seperti apa sih. Ya, saya punya cita-cita sangat sederhana sekali, gitu kan, nanti pandemi sudah berakhir dan sebagainya. Ya, bisa jalan-jalan seperti dulu, bisa siaran dari Australia, gitu kan, di mana anak saya ada di sana, gitu kan. Dan bisa banyak hal yang lain. Take more action, karena ini action ini menjadi sangat penting. Teman-teman semua, terima kasih. Ya, saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating. Dan lagi untuk Anda semua dalam Serajum Live. Jangan lupa hari ini hari Senin, nanti Rabu ada lagi jam malam, terus kemudian hari Jumat ada lagi. Ya, hari Sabtu juga ada tamu tentang unboxing Tiongkok, jamnya jam 2. Di kanalnya beda ya, kanalnya adalah Maestro Channels. Dan kemudian hari Kamis kalau Anda pengen tahu, ada Harino Show, edisi khusus. Sekali lagi, saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating. Mengucapkan